Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang materialitas dan resiko audit. Ini ada kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Susanti, NIM 03. Yang kedua ada Sinja Farida Anggreni Dwi Wirawan, NIM 04. Yang ketiga ada Nurul Laila Turosida, NIM 14. Yang keempat ada Alkifa Wahyuning Tias, NIM 22. Yang kelima ada Nurul Wajida, saya sendiri NIM 33. Yang keenam ada Emriki Sasabil, NIM 65. Yang ketujuh ada Umnia Adin, NIM 74. Pembahasan kali ini yang pertama yaitu definisi materialitas, yang kedua konsep materialitas, yang ketiga pertimbangan awal materialitas, yang keempat ada hubungan antara materialitas dengan bukti audit, yang kelima definisi resiko audit, yang keenam ada 3 unsur resiko audit, dan yang ketujuh ada hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit. Definisi materialitas. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinja, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep materialitas. Apa sih definisi materialitas? Definisinya yaitu dari pertimbangan baik auditor, yaitu ada 2. Keadaan yang berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang meletakkan kepercayaan akan laporan keuangan auditing. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan dalam entitas tertentu dalam periode akuntansi yang satu ke periode akuntansi yang lain. Oleh sebab itu, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja harus lebih rendah bagi perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Dalam pertimbangan kebutuhan informasi memakai informasi keuangan semestinya harus dianggap sebagai contoh bahwa pemakaian informasi keuangan adalah para investor yang perlu mendapatkan informasi memadai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mereka. Audit atas laporan keuangan yaitu memiliki 3 keyakinan. Yang pertama, auditor dapat memberikan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapan telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikomplikasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Yang ketiga, audit dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapatan atau memberikan informasi dalam hal terdapat pengecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material dalam kekeliruan dan kecurangan. Ada 2 konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama, ada konsep materialitas dan konsep resiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar memakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Berapa jumlah kekeliruan atau salah saji yang auditor bersedia untuk menerima dalam laporan keuangan. Namun, ia telah memberikan pendapatan wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan tidak berisi salah saji material. Konsep resiko audit menunjukkan tingkat resiko terhadap kegagalan auditor untuk mengubah pendapatan atas laporan yang sebenarnya berisi salah saji material. Selanjutnya, saya akan
menjelaskan mengenai pertimbangan awal materialitas. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan laporan keuangan. Karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo rekening. Karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo rekening untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. 1. Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting, sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang ukuran kuantitatif materialitas. Berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. A. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. B. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktif. C. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari pasifa. D. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. 2. Materialitas pada tingkat saldo rekening adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji material. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarah auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individu. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengalokasian materialitas laporan keuangan ke rekening-rekening. Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasikan, penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke masing-masing rekening. Dalam melakukan pengalokasian, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan salah saji dalam rekening dan biaya yang mungkin diperlukan untuk memeriksa suatu rekening. Sebagai contoh, salah saji lebih mungkin terjadi pada persediaan dibandingkan dengan aktiva tetap, dan biasanya audit persediaan lebih memakan biaya daripada audit terhadap aktiva tetap. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam memahami generalisasi hubungan antara materialisasi dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Dengan kata lain, antara materialitas dan jumlah bukti memiliki hubungan terbalik, di mana saldo sediaan yang tercatat tidak disajikan salah lebih dari 200.000. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan, hubungan langsung. Sebagai contoh, lebih banyak bukti diperlukan untuk sediaan yang berjumlah 30% dari total aktiva dibandingkan bila sediaan hanya berjumlah 10% dari total aktiva.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu definisi resiko audit. Resiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah satu secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal berikut, misalnya ketidakpastiankah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Seorang auditor yang efektif menyadari bahwa risiko-risiko yang di atas ada dan akan menanganinya dengan tepat, walaupun kebanyakan risiko tersebut sukar diukur, memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama. Misal, kalau auditor menyadari bahwa bidang industri klien mengalami perubahan teknologi besar-besaran, tidak saja akan mempengaruhi klien, tapi juga pelanggannya. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut serta membatasi risiko audit serendah mungkin. Artinya bahwa kemungkinan kekeliruan auditor yang telah memberikan pendapat wajar terhadap suatu laporan keuangan tersebut sebenarnya terdapat salah saji yang material sekecil mungkin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian risiko audit. Yang pertama, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Lalu di sini terdapat risiko audit yang digolongkan menjadi dua. Yang pertama terdapat risiko audit keseluruhan dan yang kedua risiko audit individual. Selanjutnya, terdapat tiga unsur risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, di mana kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian, di mana risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Lalu yang ketiga, risiko deteksi, di mana risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya adalah hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit. Pada slide sebelumnya, kita telah membahas mengenai hubungan antara materialitas dan bukti audit, di mana jika pada materialitas rendah, maka jumlah salah saji yang kecil dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan, dan auditor perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, maka jumlah salah saji yang besar baru dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan, dan auditor hanya perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah sedikit. Sedangkan hubungan antara resiko audit dengan bukti audit, di mana semakin rendah resiko audit, maka resiko yang ditanggung oleh auditor akan rendah pula. Sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor tinggi dan auditor perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah banyak. Sebaliknya, semakin tinggi resiko audit, maka resiko yang ditanggung oleh auditor akan tinggi pula, sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor rendah, maka auditor perlu untuk mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah. Hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.